Kumat niki namanya. Kumat napa niku? Nah niki pilek. Pantangannya gini, buatin kena operasi. Menawi nekat operasi. Pecah. Halo warga-warga Jakarta semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kalian sedang menyaksikan segmen Ngobrol Bareng Abri, Adit dan Brisena. Oke, kali ini kita akan ngobrolin banyak cerita, tapi salah satu cerita aja yang kita obrolin. Dan kali ini Brisena yang akan menceritakannya, ya bro. Oke, jadi gue punya cerita yang lumayan menarik nih. Oke, tentang apa, Bri? pesugihan. Tentang pesugihan. Tapi pesugihan kan biasanya ada apanya tuh namanya? Ada tumbal. Tumbal, Ada oke. perjanjiannya, ada yang harus dibayar gitu ya. Nah, menarik nih pesugihan yang ini dia nggak pakai tumbal. Nah, kalau kalian penasarannya, Jangan stop videonya atau terima risikonya. Jagat Sukmo. tadi kan gue bilang ya kita mau ngobrolin tentang pesugihan. Jadi nama pesugihannya ini adalah pesugihan Umbel Meler. Kocak ya namanya ya. Bener. Atau Ingus Meler. Iya bener. Jadi Umbel itu Ingus kan dalam bahasa Jawa. Umbel Ingus. Bener kan? Nah, jadi pesugihan ini akan singkat ceritanya ya gua kasih bocoran dulu. Jadi ini akan membuat orang yang mengikuti pesugihan ini ingusan dalam jumlah yang banyak banget. Meleran. Meler, Aduh. nah gitu ya. Ini ya gue ceritain dari awal ya. Oke. Jadi latar belakangnya ini sempat populer di Klaten, Jawa Tengah. Oke. Ya jadi banyak sekali digemari ya karena tadi kan nggak pakai apa tuh nggak pakai korban. Nggak pakai tumbal Iya ya? nggak pakai tumbal. Dia cuman dia tuh banyak disukai karena itu salah satunya. Dan cuman dia mengandalkan bukan seorang ya, semakhluk, seonggok makhluk, jin, sesosok jin yang bernama Bocah Bajang Ingusan. Ini gue nggak apa-apa ya sambil baca ya. Ini gue langsung baca dari sumber dari Bocah Bajang Ingusan. Bocah Bajang Ingusan. Jadi itulah sesosok jin itu yang membantu pesugihan ini, yang melancarkan pesugihan ini. Oke, terus? Gitu. Nah, ada ritual-ritualnya nih ya. Senormalnya pesugihan pasti ada ritual yang harus dipenuhi kan ya. Jadi ritual yang pertama dia itu harus wajib puasa mutih. Lo tau nggak arti puasa mutih? Setahu gua kalau puasa mutih itu cuman makan nasi, Betul. telur putih. Pokoknya semua yang putih ya. Putih, Nasi putih dan air putih. Jadi wajib melakukan puasa mutih selama 7 hari. Dan itu memang makan nasi putih doang? Iya. Oke. Jadi harus wajib mutih, atau kalau mau diganti nggak puasa mutih bisa puasa ngerowot. Pernah denger nggak? Enggak. Puasa ngerowot itu hanya makan umbi-umbian. Oh, oke. Gitu selama 7 hari. Itu syarat yang pertama. Nah, syarat kedua, Oke. kalau lu mau ngikutin pesugihan ini, by the way ya, ini jangan buat dicontoh nih, jangan nih langsung ini wah asik nih, dicatat nih, jangan. Meler mulu, Ini kan. cuman pengetahuan aja nih. Iya. Jadi yang kedua, lu harus menikah, udah menikah, punya pasangan. Oh. Gitu. Nah, kalau lu misalnya belum nikah tapi lu pengen ikutan pesugihan ini, terus lu misalnya nih lu bawa pasangan bayaran misalnya gitu, atau kawin kontrak gitu. iya, atau kawin kontrak, atau lu pura-puranya bawa siapa lalu bawa cewek gitu, itu jinnya bisa tahu. Nggak bisa bohong berarti. Gak ya? bisa bohong. Nah, Jadi gila. jinnya tuh bisa ketahuan lah istilahnya kalau lu mau ngebohongin, mau ngadalin istilahnya. Jadi lu harus sudah menikah. Gitu. Itu yang kedua. Nah, setelah semuanya sudah dijalankan, selanjutnya itu harus ada mendatangi beberapa makam yang ada di daerah Klaten tersebut, di desa itu. Oke. Jadi ada 3 makam yang dianggap sebagai pendiri desa lah gitu, leluhur yang dihormati ya. gitu. Nah, setelah tadi puasa udah selesai, terus udah beristri atau bersuami. Nah, langkah selanjutnya adalah lo harus, kalau misalnya mau ikut, kalau siapapun yang mau ikut harus mengunjungi 3 makam. Makam yang dipercaya sebagai pendiri desa lah, orang dituakan di desa. Jadi ada makam di situ, namanya makamnya gue kurang tahu nama makamnya, pokoknya di kompleks di desa itu ada kompleks pemakaman yang biasanya banyak didatangi oleh orang-orang untuk apa tuh istilahnya kalau ngunjungin makam? Ziarah. Nah, jadi wajib ziarah 3 makam itu, 3 tokoh. Oke. Gitu. Nah, setelah sudah dijalani juga, nah selanjutnya dia harus mendatangi sebuah pohon jati.
Ada masih di desa Masih itu juga di daerah ya? situ, pohon jati yang ada di setengah sawah, letaknya persis di tengah-tengah sawah atau di ladang penduduk yang ada di sana. Jadi memang sengaja pohon itu nggak ada yang berani buat nebang. Sakral. Jadi walaupun sebenarnya bisa lah ya ditebang terus ditanamin sawah di situ, cuman enggak. Jadi dibiarin aja pohon. Kita harus ke situ karena disitulah dibuat perjanjiannya sama si jinnya. Jadi malah di tempat umum gitu ya, Bri ya? Bukan di dalam gua. Bukan, gitu. justru di situ. Jadi setelah ritual setelah syarat-syarat yang tadi udah dilakuin, baru kita ke pohon. Nah, biasanya letak pohonnya tadi itu nggak jauh dari pemakamannya yang diziarahkan tadi itu. Sekitar cuma 20 meter lah dari pagar pemakaman. Ada pohon yang di tengah sawah. Nah, setelah datang ke pohon itu, barulah pelaku mulai mengutarakan maksudnya, yaitu untuk mencari, apalagi kalau kesugihan pasti kekayaan. Gitu. Disitulah misalnya diminta lah di situ kekayaan. Lalu kalau memang di approve ya, disetujui ini ceritanya nih ya, syarat-syaratnya di ACC, biasanya ada tanda gaib. Tandanya berupa sinar seperti lampu sentir. Oh, lampu kayak lentera gitu ya? Iya, kayak lentera gitu. Tapi yang bisa lihat cuman orang yang melakukan pesugihan itu. Yang lain tuh nggak bisa lihat. Yang lain nggak bisa lihat, kecuali orang yang punya ilmu tinggi lah, baru bisa ngelihat. Oh, berarti ininya, siapa tuh namanya? Dukunnya ya, dukunnya. Dukunnya bisa, tapi di situ karena udah terlalu populer nih, dengar-dengar juga. Kadang-kadang nggak perlu pakai juru kunci, orang main datang-datang aja. Mandiri berarti. Mandiri karena emang udah kayak populer banget nih dulu nih pesugihan itu. Gila ya. Gitu, jadi tinggal datang aja, syarat-syarat juga udah tahu nih, udah gampang banget dicari. Jadi tinggal datang aja ke sana. Nah, biasanya kalau memang permintaannya disetujui, maka muncullah lampu yang sentir tadi itu. Itulah tandanya kalau disetujui. Nah, nyala lampunya tuh cukup terang. Tapi yang tadi gue bilang, dia cuma bisa dilihat oleh si minta pesugihan itu. Si orangnya ya. Betul. Nah, setelah disetujui, baru deh misalnya nih lo punya pekerjaan atau lo punya usaha, dagang atau segala macam, banyak laku. Jadi kayak apa ya istilahnya? Laris lah ya. Laris gitu. Jadi bukan berarti tiba-tiba duit turun dari langit gitu, enggak. Lo tetap harus kerja. Tapi aja harus kerja ya. Iya, karena kan sumber duitnya ya mau nggak mau memang dari kerjaan. Ya. Berarti nganggur nggak bisa ya? Cuman yang tadinya mungkin penghasilan lu standar-standar aja, ketika lakuin pesugihan ini jadi banyak. Jadi luar biasa. Jadi banyak. Gila. Gitu. Nah, dalam sehari kan tadi kan judul pesugihannya kan ingus meler ya. Jadi dalam sehari nih ingus lu bisa sampai berliter-liter. Lu bayangin, lu buset, lu rasain gak sih kalau sakit flu? Ingusan tuh kan gak enak banget ya. Ini lu bisa sampai berliter, dan yang uniknya nih ya. Ini agak menjijikan sebenarnya. Jadi di ingus itu kadang-kadang suka ada koin emas kecil gitu. Koin? Iya, yang muncul dari ingus lo itu. Jadi mau nggak mau, lu kalau bawa ingus nggak bisa lo langsung buang. Takutnya ada emas. Gila. Jadi ditampung guys, ditampung ingusnya. Ditampung supaya baru lu pisah-pisahin nih emas-emasan. Jadi selain lu laris, dagangan lu, kerjaan lu menghasilkan uang yang banyak, lu juga dapat bonus koin emas dari ingus lu. Gitu. Gimana, lu tertarik gak? Ini aneh ya pesugihannya. Jadi nggak pakai korban, tapi lu ingusan. Itu sepanjang hari itu? Sepanjang hari. Jadi ada sih waktu berhentinya katanya. Cuman ketika lu lagi ingusan, lu bisa ingus berliter-liter, tergantung seberapa banyak kekayaan yang lu dapat. Makin kaya lu, makin banyak ingus lu. Bocor itu dia. Nah, karena lu ingusan itu, berarti ini tanda-tandanya orang yang mengikuti pesugihan ingus meler ini, matanya merah. Iya, bener-bener kayak orang flu ya? Betul, kayak orang flu. Dan walaupun lu udah dandan, udah pokoknya pakai baju bagus, lu kelihatan sama orang lu lusuh aja dan bau. Gitu. Jadi lu udah kaya nih. Ini kaya banget sih. Cerita lu antara serem dan jijik. Antara serem, jijik dan aneh. Iya. Tapi ya itu, lu pokoknya ingus lu sampai berliter-liter. Nah,
Jadi yang tadi gue udah sempet singgung ya, ada yang namanya bocah bajang ingusan. Itu ini apa? adalah gaib di Pesugihan Ingus Meler ini. Dia disebut bocah bajang ingusan. Jadi di lokasi yang tadi ada pohon itu tuh, setelah di dekat makam kan ada pohon, di tempat lu minta pesugihan itu memang dipercaya banyak banget bocah bajang ingusan. Di sekitar pohon itu. Di sekitar pohon itu banyak. Nah, baru lelembut jinnya itu di sini ditulis namanya ada seorang danyang perempuan yang cantik. Jadi lu mintanya sama si danyang ini. Perempuan cantik, namun baunya tidak enak dan menyengat. Tampilannya juga sangat kumuh dan kotor. Jadi saat lu di pohon, lu dipercaya lu memohon kepada si danyang cantik ini. Danyang cantik ini mengutuslah salah satu bocah bajang yang tadi banyak di sekitar pohon itu untuk membantu pesugihan lu. Oh, berarti mintanya ke si Danyang itu. Danyang itu kalau nama lainnya peri lah. Oke. Gitu. Dia cantik banget, cuman ya tadi gue bilang dia kucel dan bau tidak sedap. Tapi yang bisa ngeliat ya si pelakunya itu ya. Gitu. Yang lain nggak bisa ngeliat. Yang lain nggak bisa ngeliat. Gitu. Berarti lu kaya, tapi lu malah ingusan. Bener. Terus gunanya apa sebenarnya? Ya gunanya, ya mungkin banyak orang yang adalah daripada gue miskin, nggak apa-apa deh gue cuma ingusan doang ya. daripada anak gue jadi tumbal ya, atau istri gue jadi tumbal ya udahlah ini cuma ingusan doang. Gitu. Itulah konon yang diceritakan di daerah mana tadi? Klaten. Klaten, Jawa Tengah. Gitu. Tapi aneh sih kalau kata gue sih, Bri. Ingus lu udah ganteng-ganteng mau berangkat undangan misalkan. Bener. Dibayangin kalau misalnya lu tiba-tiba ke ya kondangan lah ya gitu kondangan. Ya. Terus tiba-tiba keluar tuh ingus banyak-banyak. Mending kalau cuma dikit keluar. Ini bisa berliter-liter kan tadi dari sumbernya tuh bisa berliter-liter, lu bayangin lu bisa air seliter segini kan. Kalau berliter-liter berarti berapa botol aqua yang seliter. Gila tuh ingus semua dan tapi ada emasnya. Ada emasnya. Itu dia. Makanya. Jadi mau nggak mau, ya lu harus tadahin pakai tangan lu. Kalau enggak, tapi ya lu kehilangan emas. Kalau kata gue sih orang cantik pasti risih ya kalau lagi acara di luar rumahnya ya. Makanya mau nggak mau mungkin kalau lagi ada acara ya terpaksa dia nggak bisa bersosialisasi mungkin kan. Iya. Atau mau lagi nongkrong tiba-tiba dia ingusan berliter-liter ya orang kan. Misalkan lu ngikut nih Bri ya. Jadi Briler jadi ya. Iya, Briler. benar ya kan? Atau enggak Ditler ya. Iya, Ditler. Gitu, Dit. Iya, kira-kira lu nih Enggak, gue gak tertarik. Iya. Jadi itulah informasi yang gue, karena waktu itu gue juga lihatnya dari gue pas lagi baca-baca di internet ya. Terus gue lihat apaan nih ini kalau pesugihan judulnya Ingus Meler, apaan sih? Oh ternyata pesugihannya begitu tanpa tumbal tapi gue juga nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya kalian nih pernah dengar atau kalian orang Klaten nih, ini sebenarnya valid atau enggak sih informasinya, kalian boleh komen nih ya. Siapa tahu ternyata ini hoax kan, kita nggak pernah tahu ya. Jadi kalian komen di bawah, atau kalian juga punya cerita-cerita pesugihan-pesugihan yang unik-unik nih, yang aneh-aneh. lucu ya, aneh-aneh nih, kalian boleh komen juga atau DM Instagram kita nih di sini nih. Ya, langsung aja DM, langsung aja komen tuh nggak ada larangannya, gratis guys. Jadi langsung aja, jangan malu-malu guys, kasih info. Kalau kalian juga punya cerita-cerita serem ya, kita butuh banget ya orang-orang yang punya kisah-kisah yang horor. Kita ngobrol di sini. Tapi satu lagi, Bri. Apa tuh? Pesugihan itu nggak ada yang untung ya? Nggak ada yang untung, karena bikin perjanjian sama iblis, setan atau iblis, pasti dia minta sesuatu dari kita. Jadi kalau nggak tumbal, ini malah ingusan. Iya, ini malah ingusan. Kita nggak pernah tahu ternyata dia bisa ingusan sampai mati. Iya kan, meler mulu, cairan habis tiba-tiba dehidrasi dia. Kering bro. Gila gitu. Jadi kalau kalian yang ada niat-niat pesugihan, mendingan jangan deh. Kerja aja yang halal, kerja keras. Kerja ngobrol sama kita di sini. Iya betul. Cerita horor. Betul. Langsung aja ya. Oke. Kalau kalian punya cerita langsung aja, dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye.